Halo, Assalamualaikum adik-adik kelas 8A, 8B maupun 8C gitu ya. Di sini Bapak perkenalkan lagi ya, nama Bapak Dava. Di sini Bapak akan menjelaskan materi khususnya via video nih untuk adik-adik yang lebih suka Pak, saya lebih suka belajar jika mendengarkan, kemudian melihat gitu ya, sambil ada suara. Bapak memfasilitasi gitu ya untuk adik-adik bisa belajar di rumah sambil santai, terserah mau sambil makan, mau sambil tiduran, bisa sambil nonton terus ketiduran, nah nggak apa-apa, silahkan. Yang penting adik-adik terus belajar menggunakan cara apapun gitu ya, cara yang ya sekiranya membantu adik-adik dalam belajar. Sini Bapak akan menjelaskan materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila di pertemuan kedua ini. Gitu ya. Jadi silahkan untuk dipelajari dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo adik-adik kelas 8A, 8B maupun 8C di SMP Laboratorium UPI. Hari ini Bapak di Pendidikan Pancasila akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bab 2 sub 2 gitu ya. Nanti Bapak akan membahas nih di pertemuan berikutnya tentang sebuah esai yang Bapak tulis khusus untuk adik-adik, berjudul tentang musuh-musuh konstitusi. Mari kita ulas dulu yuk apa materi kemarin yang dipelajari. Apa sih yang di bab 2 sub 1 itu? Adik-adik udah belajar ya minggu lalu tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita membahas nih tentang pentingnya konstitusi bagi bangsa kita dan bagaimana bangsa kita merumuskan konstitusinya. Bapak selalu gemar gitu ya untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lain atau bahkan dari sejarah bangsa lain gitu ya. Misalkan dari bangsa Perancis gitu ya, ini sejarah bangsa lain misalkan, motivasi konstitusinya berbeda gitu ya. Atau bangsa Inggris, atau mungkin bangsa Amerika gitu ya. Berbeda dengan bangsa kita gitu ya. Dan para founding father yang luar biasa pintar, cerdas, dan penuh motivasi semangat untuk merdeka, menciptakan sebuah konstitusi bangsa kita yang sangat sakti, sangat mutakhir, dan sangat canggih gitu ya. Yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin membahas fungsi dan kedudukannya bagi bangsa kita, oke? Fungsi dan kedudukan apa, Pak? Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, gitu ya. Nah, Bapak ingin coba membuat adik-adik berkenalan dulu nih dengan konstitusi kita. UUD harusnya nggak disingkat ya, tapi kita singkat aja. UUD NRI tahun 1945. Karakteristik pertamanya apa sih, Pak? Gitu ya. Tentu karakteristik pertamanya adalah tertulis. Oke? Kok bisa tertulis ya, Pak, konstitusi kita ini? Bapak akan menceritakan terlebih dahulu. Dahulu gitu ya, khususnya di Eropa gitu ya, Eropa tahun 500 sebelum Masehi, tahun 200-an sebelum Masehi, sampai nanti di tahun sekitar, Bapak berani bilang sampai Romawi Timur runtuh itu tahun 1300 ya, 1400. Bangsa Romawi ini selalu menyebut diri mereka sebagai bangsa yang beradab, gitu ya. Kita bisa lihat nih di peta nih ya, ada peta yang warna biru dan peta yang berwarna merah atau oranye ya, oranye dan sedikit warna apa itu sih, warna apa ya? Warna kulit ya. Bapak nggak tahu warna apa itu. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Nah, di Eropa kontinental atau Eropa benua yang seringkali lebih banyak ya dikuasai oleh bangsa Romawi gitu ya, menerapkan yang disebut dengan hukum SICPIPL, hukum sipil gitu. Maksudnya apa sih, Pak? Orang-orang Romawi gitu ya, Kekaisaran Romawi, baik Romawi yang bersatu maupun nanti Romawi yang terpecah gitu ya, barat maupun timur,
itu sangat gemar untuk menulis hukumnya sebagai hukum tertulis. Misalkan gini, yang salah dalam hukum adalah yang disebutkan oleh hukum tertulis itu salah. Oke, gitu ya. Makanya bangsa mereka gitu ya, orang-orang Romawi menyebut diri mereka sebagai bangsa yang beradab katanya. Sementara yang di luar dari bangsa Romawi adalah bangsa yang barbar katanya gitu. Ya, itu keegoisan bangsa Romawi memang. Sehingga bisa dilihat negara-negara yang warna biru ini ya yang terinfluence atau terpengaruh gitu ya. Cara berpikir, cara membuat hukum orang Romawi menggunakan hukum sipil tertulis. Sementara yang di luar itu yang tidak terjamak gitu ya. Misalkan ada nih orang-orang Inggris gitu ya. Di mana orang-orang Inggris itu keturunan dari orang Jerman memang, suku-suku Jerman yang bermigrasi yakni suku Angles dan Saxon. Mereka itu lebih gemar menggunakan tradisi sebagai hukumnya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, dahulu gitu ya, dari zaman dulu orang-orang Inggris gitu ya, dari zaman suku Celtic gitu ya dan suku Cult gitu ya, menganggap sesuatu yang salah itu salah karena tradisi menyebutkan salah. Oke, ada kebiasaan di sana, bukan dari sesuatu yang tertulis. Bahkan sampai sekarang orang Inggris dan bangsa Inggris, negara Inggris ya UK lah ya, kita anggap jangan Inggris saja, Kingdom misalkan, itu tidak punya konstitusi yang tertulis karena mereka selalu menerapkan hukum sebagai kebiasaan. Ya, makanya disebut dengan hukum umum atau common law. Itu penting sekali adik-adik tahu ya. Jadi ada loh orang yang ada loh bangsa gitu ya, negara yang tidak punya konstitusi secara tertulis. Aneh ya. Karena orang Inggris itu pakai apa Pak jadinya? Mereka memakai namanya jurisprudensi atau kebiasaan hakim gitu ya. Jadi gitu. Terus hubungannya dengan bangsa kita apa Pak? Kita bisa lihat nih. Indonesia dijajah oleh apa? Oleh negara apa? Tentu oleh negara yang pertama itu Portugal ya. Kemudian ada juga Spanyol sampai ke Hindia Belanda, Belanda gitu ya, Holland. Walaupun Jepang nanti ada. Sehingga Bapak coba balik lagi, Portugal gitu ya, kemudian Spanyol dan Belanda itu warnanya biru di peta ini. Jadi mereka juga menggunakan hukum tertulis. Sehingga Indonesia juga terpengaruh kalau hukum yang baik adalah hukum yang ditulis. Jadi konstitusi kita itu ditulis gitu ya. Ngerti ya? Lanjut. Mari berkenalan dengan konstitusi kita yang kedua. Apa karakteristik yang kedua? Yakni supel. Supel A itu artinya apa, Pak? Bapak bacakan ya. Sifat supel itu mengacu pada kemampuan Undang-Undang Dasar untuk beradaptasi dalam perkembangan dan perubahan zaman. Ingat gak? Waktu minggu kemarin Bapak bilang gitu ya ke adik-adik kalau konstitusi itu bukan berarti sebuah pengekangan terhadap bangsa yang selalu berubah dan lekang oleh waktu gitu ya. Jadi tidak lekang oleh waktu tapi lekang oleh waktu karena zaman selalu berubah gitu. Maka konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu sifatnya juga punya sifat supel karakteristiknya. Sehingga kita mengenal apa? Amandemen, oke? Sehingga meskipun memiliki ketentuan dasar yang jelas, ada nih ketentuannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini juga dapat diubah dan disesuaikan melalui amandemen, oke? Yang kemarin kita bahas itu loh. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berubah. Contohnya apa sih, Pak? Misalnya gini, meskipun memiliki ketentuan dasar yang jelas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dapat diubah dan disesuaikan melalui amandemen, gitu ya. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan dapat mengakomodasi kehidupan masyarakat yang berubah. Itu ya sifat supel itu ya, jadi bisa berubah. Ada juga sifat yang lain, yakni sifat rigid. Maksudnya apa rigid, Pak? Rigid itu kayak kaku gitu ya. Bapak bacakan ya pengertiannya. Sifat rigid menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 punya ketentuan yang tidak bisa diubah sembarangan. Proses perubahan itu harus punya prosedur yang ketat dan formal. Sehingga hal ini menjaga kestabilan dan konsistensi hukum. Sehingga perubahan yang dilakukan itu nggak bersifat sembarangan. Dan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang ada. Bapak punya pertanyaan nih. Prinsip-prinsip dasar yang ada itu apa? Gitu ya.
Coba pasti adik-adik bakal berpikir nih, mungkin, apa ya, Pak, ya, apakah hak asasi manusia atau apa ya, Pak, kayak gitu ya. Kita bisa lihat di pembukaan adik-adik. Prinsip-prinsip dasarnya itu tentu ya, misalkan tentang kebebasan, tentang hak asasi manusia, tentang perdamaian, dan juga nanti yang 5 sila itu, 5 sila Pancasila apa sih? Ada ketuhanan, ada religiusitas, ada humanisme dalam sila kedua, ada nasionalisme dalam sila ketiga, ada demokrasi dalam sila keempat, sampai ada nanti keadilan sosial dalam sila kelima. Itu adalah prinsip-prinsip dasar. Jadi Pancasila tidak bisa diubah nih semena-mena dengan melanggar prinsip-prinsip dasar itu, gitu ya. Ada yang bilang ya, Bapak tentu akan menunjukkan kebenaran pada adik-adik. Ada dua kubu yang memandang tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Satu kubu bilang bahwa pembukaan bisa dirubah gitu ya, walaupun itu merubah Pancasila. Ada yang bilang seperti itu. Para ahli hukum tentunya. Ada juga ahli hukum yang lain yang bilang bahwa pembukaan itu harus diandaikan untuk tidak bisa dirubah, walaupun bisa diubah secara hukum. Oke? Karena itu bisa mengubah tatanan bangsa. Jadi kita bukan bangsa Indonesia lagi gitu ya, kalau mengubah undang-undang dasar. Adik-adik setuju yang mana nih? Gitu ya. Maka contohnya untuk melakukan amandemen diperlukan persetujuan oleh sebagian besar anggota MPR. Gitu ya, karena ada prosedur yang ketat di sana. Sehingga tidak dapat diubah hanya oleh keputusan pemerintah atau kelompok tertentu gitu ya. Jadi selain ada dasar-dasar yang bisa diandaikan untuk tidak boleh dirubah, prosedur untuk mengubah undang-undang juga sangat ketat sekali adik-adik. Sehingga tidak bisa nih diubah oleh hanya keputusan pemerintah atau kelompok tertentu. Oke, lanjut lah ya. Lanjut. Pak, apa fungsi undang-undang dasar kalau gitu, Pak? Fungsi tadi karakteristik gitu ya. Fungsinya yang pertama nih, boleh dilihat sebagai alat kontrol. Oke. Alat kontrol. Maksudnya apa ya, Pak? Jadi gini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Implikasinya atau oleh karena itu jadi gimana? Fungsi kontrol ini memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Hal ini melindungi hak-hak warga negara. Jadi gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu punya fungsi sebagai alat kontrol juga. Mengontrol nih lembaga-lembaga negara dan kekuasaan gitu ya. Yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak keluar dari jalur, dari cita-cita bangsa kita. Yang tertuang di mana? Yang tertuang di Undang-Undang Dasar gitu ya. Bisa contohnya gini. Ketentuan dalam undang-undang mengenai pemisahan kekuasaan itu. Ada apa aja sih? Kemarin Bapak bahas, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Jadi pemisahan kekuasaan itu gitu ya untuk saling mengawasi itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ada fungsi kontrol di situ. Yang mengatur agar tidak ada suatu lembaga yang satu-satunya gitu ya, yang menguasai secara absolut, tuh, absolut satu-satunya. Sehingga menciptakan mekanisme check and balance. Lanjut, Pak. Fungsi yang kedua apa, Pak? Fungsi kedua itu sebagai alat pengatur. Maksudnya bagaimana? Misal ya, pengertiannya dulu Bapak bacakan. Undang-Undang Dasar tahun 45 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antar lembaga negara serta antara negara dan warga negara. Implikasinya atau oleh karena itu gimana? Nah, dengan adanya pengaturan yang jelas, ya, diatur dengan jelas, setiap lembaga punya batasan dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Jadi nggak bakal bertabrakan nih antara presiden gitu ya, terus ada DPR gitu ya, dengan misalkan para hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka bisa saling check and balance, punya tugasnya masing-masing, dan saling bekerja sama dengan job desk-nya yang jelas. Pasal-pasal yang mengaturnya, misalkan contoh ya, tentang wewenang dan tanggung jawab DPR, misalkan Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya, itu ada di undang-undang. Sehingga undang-undang menjadi panduan mengenai bagaimana masing-masing lembaga harus beroperasi dan berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Ngerti ya? Lanjut, fungsi yang ketiga, sebagai alat penentu. Maksudnya apa ya, Pak? Misalkan gini, Undang-Undang Dasar tahun 45 berfungsi sebagai
dasar hukum yang menentukan arah dan tujuan negara, serta nilai-nilai yang harus dipegang oleh bangsa kita. Dengan adanya penentuan yang jelas, masyarakat dan pemerintah dapat memahami visi dan misi bangsa, serta bagaimana kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya bagaimana ya Pak? Kurang ngerti nih. Misal, Undang-Undang Dasar itu berisi tujuan, cita-cita gitu ya, dan mimpi bangsa Indonesia. Nah, itulah fungsi undang-undang sebagai alat penentu. Misal yang baik untuk mimpi kita, untuk mencapai mimpi kita yang mana nih? Sehingga keputusan-keputusan presiden, menteri gitu ya, terus kemudian usulan-usulan dari DPR gitu ya, kemudian bagaimana hakim bertindak dan sebagainya, itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini punya fungsi sebagai alat penentu. Oke, ngerti ya? Lanjut, bagaimana sih Pak kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini? Nah, kedudukannya itu di Indonesia itu bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi gitu ya. Sama kayak pengertian konstitusi yang waktu minggu kemarin Bapak jelaskan. Tuh, jadi UUD NRI tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar. Nah, sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar tahun 45 ini punya batasan nih dan prinsip yang harus diikuti oleh semua lembaga negara dan masyarakat. Setiap undang-undang dasar yang dibuat itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu ya. Jadi aturan yang dibawa nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan setiap tindakan pemerintah, siapa aja pemerintah yuk? Presiden itu ya, menteri misalkan, wakil presiden itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar, oke? Gitu ya. Lanjut. Sepertinya sudah sampai di sini ya. Jadi gimana nih? Sudah mengerti tentang fungsi dan kedudukan undang-undang dasar? Jadi nggak sabar ya untuk belajar di esok hari. Sekian, terima kasih adik-adik semua. Semoga terus semangat belajarnya. Selamat malam, atau selamat siang.